الشفيع المرسلين خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، وأشكره على فضله المتول، وأسأله جزيل النوال والثبات في الحال والمال، وأصلي وأسلم على خير الصابرين الشاكرين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja dan sedalam syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya bagi orang-orang yang berfikir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan daratan dan lautan. Semuanya itu adalah bagian daripada cara Allah untuk menggunakan akal fikir manusia. Maka oleh karena itu Allah berikan nikmat makan, Allah berikan nikmat minum, Allah berikan nikmat berjalan, Allah berikan nikmat melihat, Allah berikan nikmat segalanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu renungi sejenak seberapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam tubuh ini, seberapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dalam diri ini. Mudah-mudahan di waktu yang mulia, di Ramadan yang penuh dengan keberkahan, digolongkan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai manusia yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berdhi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safatallah. Berharap dan meminta kelak kami bisa berdampingan denganmu di padang mahsyar, mendapatkan syafaat darimu sesuai dengan janjimu yang disampaikan, yang engkau sampaikan di dalam hadismu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utitu khamsan ma lam yu'tihunna min qabli. Diberikan kepadaku, kata Nabi, 5 perkara dan tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Salah satunya adalah utitu syafa'ah walam yu'tihunna min qabli. Diberikan kepadaku syafaat, kata Nabi, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun judul pembahasan kita kali ini yaitu tentang bingkai kesadaran hidup manusia. Kalau kita berbicara tentang bingkai kesadaran hidup, bukankah setiap kejadian yang terjadi di alam bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan akal fikir kepada manusia untuk berfikir akan ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanfaatkan itu dengan baik, maka itu bagian daripada nilai-nilai kesadaran hidup yang sesungguhnya. Namun untuk membingkai kesadaran hidup tadi lebih tertata, rapi dan bagus, maka ada 5 hal yang perlu dipahamkan dalam bingkai kesadaran hidup manusia. Yang pertama adalah muhasabah, koreksi diri, pandang diri, kaji diri, lihat diri. Muhasabah harus ada di dalam diri manusia ketika ia ingin menjadi manusia yang mulia, ketika ia ingin memiliki kesadaran hidup yang sesungguhnya. Koreksi diri. Ramadan kali ini, apakah Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Muhasabah, koreksi diri. Ramadan kali ini, apakah Ramadan kali ini adalah momentum yang paling terbaik daripada Ramadan sebelumnya? Koreksi diri. Lagi-lagi perlu muhasabah, lagi-lagi perlu pandang diri, karena selalu
Bahkan disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian, pandang diri kalian. Tujuannya adalah untuk melihat aib yang ada di dalam diri ini, untuk memandang aib yang ada di dalam diri ini, untuk mengetahui hak Allah dalam diri ini, dan Allah memberikan hak terhadap orang yang beribadah kepadanya. Ini tujuannya. Maka perlu di bulan Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan itu sendiri, perlu kita untuk kaji diri. Tujuannya apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Perlu memiliki persiapan supaya Ramadan itu menjadi Ramadan yang maksimal. Maka perlu persiapan mental untuk menuju Ramadan, perlu persiapan spiritual secara agama, perlu persiapan intelektual, keilmuan tentang Ramadan supaya tak sia-sia, perlu persiapan secara fisik dan materi. Inilah nilai-nilai yang perlu dipahamkan, tujuan daripada koreksi diri tersebut. Kemudian yang kedua adalah yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Sehingga di dalam surah Al-Mujadilah dikatakan, jangan engkau katakan engkau itu bertiga, Allah yang keempat. Jangan engkau katakan kamu itu adalah berempat, sesungguhnya Allah yang kelima. Jangan katakan kamu itu berlima, sesungguhnya Allah yang keenam. Maha memandang, maha melihat, maha memantau. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas dari mulut seorang hamba itu kecuali ada malaikat raqib dan atid di sampingnya, dicatat dalam segala hal, dalam setiap lini kehidupan manusia. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ya, dan bingkai kesadaran hidup yang ketiga adalah yaitu muahadah, mengingat janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat janji dengan Allah, memandang, bukankah Allah telah memberikan janji kepada manusia, apabila engkau berbuat baik, aku balas dengan balasan yang lebih baik daripada itu. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, apabila kita berpuasa digolongkan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Bukankah ujung daripada takwa itu adalah engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tertinggi. Maka nilai inilah yang hadir kembali, yang perlu dipahamkan untuk tujuan mengingat janji dengan Allah. Inna lil muttaqina mafaza, janji Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, kemenangan, kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Janji. Maka nilai inilah hadir kembali. Ramadan datang untuk memperbaiki diri manusia, untuk menimbulkan kesadaran hidup manusia menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah muaqabah, menghukum diri ketika lalai dalam beribadah, menghukum diri ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanksi diri manusia. Belajar dari Umar bin Khattab. Belajar dari Umar bin Khattab, pulang dari kebun, tahu-taunya orang telah melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Maka apa kata beliau? Gara-gara kebunku aku lalai beribadah, maka aku infakkan kebunku. Beginilah Umar bin Khattab menghukum dirinya. Maka kaji lagi diri, pandang lagi diri. Ketika diri ini tak mau beribadah, hukum diri dengan hukuman yang sesuai. Tapi konsekuensi dalam artian bukan main-main, ya, bukan asal-asalan. Maka ini salah satu motivasi diri untuk merubah diri, menimbulkan kesadaran hidup manusia itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah mujahadah, kesungguhan dalam beribadah. Kesungguhan dalam beribadah. Kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi, kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia. Kendati pun mungkin tak mampu seperti yang mereka lakukan, tapi minimal jadikan itu pelajaran yang berarti, pedoman hidup bagi manusia. Manusia yang telah dijamin masuk surga, beribadah begitu luar biasanya. Bahkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, di dalam keterangan Riyadhus Shalihin, di dalam bab mujahadah dikatakan, bukankah Nabi Muhammad pernah salat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dalam salat itu setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, Nabi Muhammad membuka surah Al-Baqarah, faftataha surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Mungkin dalam perkiraan sahabat ia berkata, kami akan ruku di ayat yang ke-100, lewat. Kami akan ruku selesai juz yang pertama, lewat. Kami akan ruku selesai surah Al-Baqarah, lewat. Masih terus dibaca sampai selesai surah Al-Baqarah. Berjumpa lagi dengan surah Al-Imran, berjumpa lagi dengan surah yang lainnya. Akhirnya 3 surah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam salat tahajudnya 5 juz di rakaat yang pertama. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar tumitnya retak, wajar tumitnya berdarah. Karena apa? Karena dia beribadah begitu luar biasa. Tentunya tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pecah tumitnya. Kita ibadah tak mau, berdoa tak mau, berzakat tak mau, berpuasa tak mau, tapi permintaan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh naif diri ini, sungguh naif. Maka oleh karena itu belajar lagi kita dari ulama-ulama sebelumnya, ulama al-A'mashi, ulama hadis yang hafal hadis sampai 300.000 hadis, yang hidup pada tahun 700 tahun yang lalu kurang lebih, sampai dia berucap, aku rindu dengan kematian, aku kangen dengan kematian. Kalau kematian dapat dibeli, maka aku akan membeli kematian. Kalau kematian itu ada di negara sana, maka aku akan mendatangi negara sana. Yang menjadi pertanyaan, mungkin tidak ada di antara kita hari ini yang mengatakan rindu dengan kematian. Artinya apa? Tak siap diri ini. Maka inilah yang perlu dipersiapkan, inilah yang perlu dipahamkan kembali. Setelah ditelusuri, ternyata sahabat Al-A'mashi berkata, selama 70 tahun lebih tidak pernah tinggal solat berjamaahnya, bahkan ia selalu bertakbir bersama imam. Kemudian yang kedua, selama 70 tahun lebih tidak pernah batal wuduknya. Setiap kali batal dia berwuduk kembali. Inilah kemujahadahan, kesungguhan ulama, kesungguhan para sahabat, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan momentum yang ada pada hari ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Digolongkan kita sebagai manusia yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi kita berharap dan meminta digolongkan kita sebagai manusia yang selalu menimbulkan kesadaran hidup, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kebodohan, kenaifan kami sendiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairul jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين، اجامل مرة مرتين ادور معاك وكل زين، حتى المستحن شال